Nah, teman-teman, di sini ada dua statement antara Sandi dan Anies yang terkesan bertolak belakang ya. Entah siapa yang benar, tetapi bagi saya, terlepas dari siapa yang benar soal dua statement tadi, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimanapun hal semacam ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa ongkos atau biaya politik di Indonesia itu mahal. Teman-teman pasti sudah tahu berita soal hutang Anies saat Pilgub DKI 2017 sebesar 50 miliar yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Sandi Uno saat ditanya wartawan soal utang 50M itu mengatakan kalau dia sudah ikhlas dan tidak mau membahas soal utang itu lagi. Sandi juga bilang kalau ia akan fokus menatap masa depan. Sementara Anies juga sudah klarifikasi saat di podcast Mary Riana. Anies berkata kalau uang 50 miliar itu bukanlah utang dari Sandi kepada Anies untuk maju sebagai calon gubernur. Akan tetapi 50 miliar itu adalah sumbangan dari pendukung yang apabila Anies Sandi menang dalam pilkada, maka uang itu dianggap lunas. Tapi jika kalah, maka 50M tadi menjadi utang yang harus dibayar. Dan yang menjamin utang itu akan dibayar adalah Sandiaga Uno. Kemudian karena Anies menang pilkada DKI, maka utang itu sudah dianggap lunas dan selesai semuanya. Nah, teman-teman, di sini ada dua statement antara Sandi dan Anies yang terkesan bertolak belakang ya. Entah siapa yang benar, tetapi bagi saya, terlepas dari siapa yang benar soal dua statement tadi, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimanapun hal semacam ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa ongkos atau biaya politik di Indonesia itu mahal. 50 miliar itu sebetulnya belum apa-apa dibandingkan biaya keseluruhan untuk maju sebagai calon gubernur. Dulu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan kalau saat pemilu biaya politik di Indonesia itu mahal. KPK pernah melakukan survei jika orang mau maju dalam pemilihan setingkat bupati atau wali kota saja, butuh dana paling sedikit 20-30 miliar. Sementara untuk maju sebagai calon gubernur, paling sedikit harus punya dana 100 miliar. Teman-teman bisa bayangkan ya, apalagi jika maju dalam pemilihan presiden, berapa dana yang harus dikeluarkan? Berdasarkan data Pilpres 2019 kemarin, dana kampanye Prabowo Sandi mencapai 213 miliar. Sementara dana kampanye Jokowi Ma'ruf mencapai 606 miliar. Jumlah yang sangat fantastis dan mungkin sebetulnya bisa lebih dari itu karena mungkin ada yang belum dilaporkan ya. Nah, dana ini terkumpul sudah pasti bukan semua berasal dari kantong pribadi si calon. Tentunya dana ini berasal dari banyak pihak, ada dalam bentuk sumbangan atau dukungan, atau mungkin juga ada dalam bentuk utang ya. Apapun bentuknya lah ya. Ada yang berasal dari partai, dari pengusaha, dari perusahaan, ataupun dari masyarakat umum. Nah, biasanya tidak ada makan siang yang gratis ya. Pengalaman yang sudah-sudah,
Akibat ongkos politik di negeri ini terlalu mahal, para calon ini biasanya menjanjikan sesuatu untuk para tim ses ataupun sponsor mereka jika mereka berhasil terpilih. Nah, akhirnya kasus korupsi para pejabat pemerintah pun sering terjadi ya. Kita ambil contoh para kepala daerah. Biasanya sponsor ini berasal dari kalangan pengusaha. Ada harapan dari para pengusaha yang sudah mengeluarkan dananya saat pemilihan kepala daerah untuk dapat privilege dari pemerintah. Atau ketika mengajukan izin usaha, izin pembukaan hutan, dan izin pertambangan misalnya, maka akan dipermudah oleh pemerintah setempat. Belum lagi dari proyek pengadaan barang dan jasa. Para sponsor dan kepala daerah ini sudah melakukan kesepakatan di balik layar, maka nggak heran proses lelang pengadaan barang atau jasa biasanya cuma formalitas belaka. Bahkan Mahfud MD saja pernah bilang kalau 92% calon kepala daerah di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Setelah mereka menang, pastinya akan memberikan timbal balik kepada para cukong berupa keuntungan kebijakan. Jadi sekarang ini, yang namanya praktek korupsi tidak sebatas korupsi uang rakyat saja, tapi juga bisa korupsi kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Dengan mahalnya biaya politik di negeri ini, maka tidak heran jika tindak pidana korupsi masih akan terus terjadi. Selanjutnya, bagaimana supaya biaya politik di Indonesia tidak mahal? Dulu sempat ada wacana negara akan membiayai partai politik untuk kegiatan politiknya, sebagaimana yang sudah dilakukan di Inggris, Jerman, dan Australia. Partai politik di negara-negara tersebut dibiayai oleh negara, sehingga potensi para pejabat pemerintah untuk balas budi kepada para sponsor saat pemilu bisa berkurang, karena mereka tidak perlu lagi dana dari sponsor yang tentunya tidak ada makan siang yang gratis ya. Nah, dengan berbagai peristiwa yang sudah terjadi di Indonesia akibat mahalnya ongkos politik di negeri ini, bagaimana menurut teman-teman? Perlukah merubah sistem politik kita sebagaimana yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, atau tetap dengan sistem yang ada sekarang? Para calon dan partai politik harus mencari sendiri pendanaan mereka masing-masing, dengan tetap diiringi keyakinan bahwa korupsi bisa berkurang di negeri ini. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.